Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jian, NIM 22650018. Oke, langsung saja. Ini saya akan menjelaskan manajemen proyek. Fase defi- em, fase definisi tujuan ini untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan menyelesaikan suatu proyek. Tiga aktivitas utama pada fase definisi itu memahami dan menganalisis masalah-masalah kebutuhan user dan yang kedua itu kebutuhan keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak, dan yang ketiga itu pembuatan proposal yang berupa perkiraan dalam hal perancangan atau biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan dokumen ready. Dokumen kebutuhan dokumen atau requirement. Dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem aplikasi atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Kalau dokumen umumnya itu mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan sistem, serta kriteria validasi dan kritikasi. Dokumen kebutuhan yang meliputi itu pendahuluan yang berisi latar belakang dan deskripsi umumnya menjelaskan deskripsi produk. Dan yang ketiga kebutuhan spesifik mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan fungsional. Kebutuhan yang fungsional itu menggambarkan fitur dan fungsi yang harus di dalam satu sistem atau aplikasi. Kebutuhan non fungsional itu menggambarkan kriteria seperti perform, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Keempat, glosarium itu kamus istilah atau kata-kata yang digunakan dalam dokumen. 5, lampiran bisa berubah diagram atau mencakup atau informasi tambahan lainnya. Dokumen kebutuhan dokumen. Jadi menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user, solusi dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari. Kadangkala dokumen ini digunakan sebagai perumahan untuk buat proposal atau dokumen proposal review ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Langkah-langkah pembuatan dokumen kebutuhan. Langkah-langkah itu pembuatan proyek, memahami tujuan lingkup, dan dua, detail pemangku kepentingan, itu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. 3, wawancara dan diskusi yang memang kepentingan melakukan pertemuan atau wawancara. Analisis pasar jika proyek berkaitan dengan produk komersial. 5, studi kelayakan menilai sebagai layak untuk dikerjakan secara teknis. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas berikut ini beberapa yang dilakukan sebelum pembuatan RD. Itu pemahaman proyek, memahami tujuan dan sistem informasi perpustakaan. Kedua, ini TKS pemangku kepentingan. Dalam kasus ini pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen atau staf. Wawancara dan diskusi. Yang ketiga, wawancara diskusi pemangku kepentingan itu melakukan pertemuan dengan perpustakawan untuk mengetahui proses kerja saat ini. Keempat, analisis pasar meskipun ini bukan produk komersial membandingkan sistem informasi perpustakaan studi. 5, studi kelayakan menilai apakah sistem informasi yang diinginkan bisa digunakan sumber apa yang misalnya seperti anggaran, tenaga kerja, atau waktu. Keputusan melaksanakan proyek. Di sini ada beberapa itu ada 3. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah-langkah berikutnya ini terus turun ke bawah untuk membuatkan keputusan studi kelayakan. Sayangnya tidak semua secara teknis sehingga kebutuhan manajer proyek harus bertanya kepada diri sendiri apakah proyek yang dimiliki peluang untuk sukses atau proyeknya tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh keterbatasan sumber-sumber pengetahuan atau risiko kekuasaannya. Oke, itu saja video saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.